Ada pelaksanaan yang menyimpang. Saya tahu Prof. Widodo itu memegang ya, ada dakwaan jaksa, sudah membaca juga, dan Prof. Widodo juga sudah menganalisa dalam konteks ada penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan. Apakah itu juga yang Prof. Widodo temukan atau berbeda? Iya, jadi saya coba menganalisis ya dakwaan jaksa, terutama di halaman 45. Di sana ada kemahalan harga yang dibayar PT PPI dalam pengadaan GKP untuk stabilisasi harga. Jadi begini sebenarnya, ini supaya publik paham ya. Jadi sebenarnya awalnya tahun 2015 sebelum Tom Lembong, sebelumnya menteri sebelumnya ada surat penugasan dari Menteri BUMN nomor 333. Di dalam surat itu menugaskan kepada PPI untuk melakukan kerjasama dengan PTPN dan RNI untuk membeli gula dari petani, membeli tebu dengan HPP 8.900. HPP harga patokan petani. Tetapi gagal. Mengapa gagal? Karena harga itu sangat rendah di mata petani. Karena harga lelang itu lebih tinggi, harga lelang gula. Jadi kalau dibandingkan dengan biaya produksi, petani rugi. Sehingga waktu itu target dari surat menteri PTPN dan RNI targetnya stok gula 200.000 ton dari petani. Tetapi yang terrealisasi hanya 57.500 kurang jauh ton. Jauh dari target. Gagal, tidak terserap. Karena petani menjual di luar PTPN. Konteksnya dengan kasus Tom Lembong? Konteksnya lalu itu dijadikan dasar bahwa apa yang diimpor oleh Tom Lembong yang 9.000 itu lebih mahal dibandingkan HPP. Padahal kan begini ya, jadi membandingkan sesuatu yang tidak terrealisasi atau yang gagal, itu jelas tidak fair atau tidak bisa menjadi ukuran. Karena 8.900 HPP itu sudah gagal. Dan satu hal yang tidak dimasukkan, ini ada epistemologik. Ini dalam penalaran hukum, ini sesat. Jadi misalnya, contoh misalnya, Kejaksaan atau JPU tidak menjelaskan mengapa gagal, tidak mampu 200.000. Itu mengapa? Itu tidak dijelaskan, kan begitu ya? Karena padahal itu penting untuk memahami kenapa sampai akhirnya impor itu dilakukan di zamannya Tom Lembong. Iya, supaya penalaran tidak sesat. Terus yang kedua, juga tidak memasukkan bahwa ada 65% yang seharusnya juga dihitung. Jadi 8.900 HPP itu ditambahkan 65% profit sharing kepada PTPN dan ke RNI itu dari laba operasi pasar. Tetapi mungkin karena tidak terrealisasi sehingga memang Kejaksaan kesulitan untuk memberikan nominal di sini. Tetapi membandingkan dengan HPP yang gagal itu nggak masuk akal. Itu nggak bisa dibandingkan pada sesuatu yang unmanageable ya, yang tidak bisa direalisasikan. Yang petani sendiri menolak. Iya. Itu kaitannya apakah untuk membuktikan ada kerugian negara atau tidak? Iya, untuk menunjukkan bahwa yang diimpor ini lebih mahal. Jadi membandingkan dengan HPP 8.900 yang itu pun masih belum ditambah dengan 60% untuk PTPN dan RNI. Dan itu nggak bisa direalisasikan. Untuk membuktikan ada selisih kemahalan. Tapi untuk menjawab Prof. Agus Surono yang mengatakan ada penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong, Prof. Widodo, apakah juga melihat ada penyimpangan atau tidak ada penyimpangan? Ini semuanya sudah sesuai dengan prosedur? Iya, jadi ini saya coba menanggapi dari kawan saya, Mas Agus ya. Terus yang kedua, ini juga soal biaya masuk dan pendapatan dari dalam rangka impor. Jadi di sini juga Kejaksaan itu ada epistemologik ya. Jadi saya melihat ini kalau saya mengajar legal reasoning ke mahasiswa seharusnya holistik, utuh gitu dalam satu kesatuan supaya tidak sesat. Misalnya di sini pembayaran biaya masuk ini nggak menghitung. Misalnya ini kenapa rendah misalnya menurut dari Kejaksaan, tapi nggak pernah menghitung misalnya harga gula internasional yang fluktuatif, yang berubah-ubah. Lalu tidak mempertimbangkan misalnya mengimpor dari daerah mana. Kalau ASEAN, India itu biasanya ada 5% untuk daerah Brasil atau
itu lebih mahal, itu nggak dihitung. Kemudian biaya angkut juga tidak dihitung. Kemudian tidak mempertimbangkan soal konsumen ya. Dan impor itu mestinya tidak hanya income generating, tetapi juga misalnya pemenuhan kebutuhan pokok gula juga mempertimbangkan. Jadi faktornya bukan soal laba, tidak hanya profit oriented, tapi juga kesejahteraan, welfare. Karena menteri itu bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga welfare, kesejahteraan. Jadi seperti itu. Singkat kata, Prof. Widodo mengatakan bahwa banyak yang tidak tepat dalam dakwaan jaksa ini ya? Bukan tidak tepat, tapi sesat. Sesat, bukan lagi tidak tepat, tapi sudah sesat. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan soal bagaimana hari ini ternyata ketika hakim sudah memerintahkan untuk menyerahkan salinan hasil audit BPKP yang dimintakan oleh pihak Tom Lembong, ternyata sampai hari ini dari Jaksa Penuntut Umum juga belum menyerahkan. Apakah sepenting itu sebetulnya hasil audit BPKP ini untuk diserahkan, untuk dibuka secara transparan? Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.